Saya dengar kabar ibu ini dokter gigi katanya. Iya. Kok bisa masuk BNN, Bu? Nggak buka klinik praktek apa gigi atau gimana ya? Selamat siang. Hari ini Jangan Bohong, tim kreatif Jangan Bohong ada di ruangan yang cukup membuat saya bulunya merinding gitu. Kenapa? Karena siang ini tim kreatif Jangan Bohong coba bersilaturahmi dengan BNN Kota Tangerang Selatan untuk berdiskusi, karena di masyarakat terjadi atau ada sebuah pertanyaan, BNN itu apa sih? Gitu loh. Banyak nanya-nanya atau apa? Nah, makanya tim kreatif Jangan Bohong hari ini datang ke BNN. Alhamdulillah sudah diterima oleh empunya BNN, tuan rumah BNN, yang saya juga belum kenalan dengan beliau secara langsung, siapa beliau dan bertugas di bagian apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan prolog. Ini saya agak kaku ini, Bu. Silahkan Ibu Dokter untuk perkenalkan diri. Terima kasih Mas Moses. Nama saya Vina Tauria. Saya di sini subkoordinator seksi rehabilitasi BNN Kota Tangerang Selatan. Selamat datang ke kantor kami. Gak usah takut karena BNN itu adalah lembaga non departemen atau kementerian yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan transfer narkoba atau P4GN. Jadi kami mempunyai visi dan misi untuk membantu mengurangi, mencegah dan memberantas, serta juga ada fungsi rehabilitasi bagi masyarakat khususnya Kota Tangerang Selatan yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Ada lembaga yang lebih ke penyuluhan, Bu, ya? Kami ada bukan hanya penyuluhan, kami mempunyai deputi pencegahan dan deputi pemberdayaan masyarakat, kemudian deputi rehabilitasi dan deputi pemberantasan. Itu yang jadi kami mempunyai beberapa fungsi di masyarakat. Semacam divisi gitu, Bu, ya? Deputi itu apa, Bu? Deputi itu deputi itu bagian dari di pusat yang untuk mengawaki di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi ada bagian atau seksi-seksi di atas ada deputi. Artinya BNN ini hanya sampai tingkat kota, kabupaten kota terbawah? BNN RI, kemudian provinsi, kemudian ada kabupaten kota, tapi belum sampai semua kabupaten kota. Kalau provinsi sudah sampai. Berapa banyak, Bu, orang yang bekerja di BNN Tangsel ini? Wah, banyak, nggak banyak juga ya, tapi memang SDM juga. Oh iya, hari ini ada pembukaan CPNS ya. CPNS BNN di bnn.go.id. Kalau ada rekan-rekan yang ingin berpartisipasi, silakan. Tapi saya nggak tahu YouTube channelnya kayaknya kapan. Tapi kemarin itu ada pembukaan CPNS BNN. Ada pembukaan CPNS BNN. Bu Dokter, saya dengar kabar ibu ini dokter gigi katanya. Iya. Kok bisa masuk BNN, Bu? Nggak buka klinik praktek gigi atau gimana ya? Iya. Jadi BNN itu kan mempunyai tempat rehabilitasi buat korban penyalahgunaan narkoba. Ya. Nah, tahun 2005 itu BNN itu masih ada tempat rehabilitasi di Cawang situ di Jalan MT Haryono, namanya Parmadi Siwi. Nah, membutuhkan formasi dokter gigi buat para pecandu narkoba yang sedang direhab di balai Parmadi Siwi tersebut. Cuma satu slotnya dokter gigi dan 2 dokter umum waktu itu. Nah,
2005. Nah, jadi alhamdulillahnya dari beberapa orang yang atau beberapa banyak yang mendaftar, saya terpilih menjadi anggota BNN CPNS saat itu. Jadi kebutuhan saat itu adalah untuk sebagai dokter gigi para pecandu yang sedang direhabilitasi. Iya, karena memang bisa juga orang sakit gigi dan sebagainya gitu ya. Walaupun penyalahguna kan di rehab pasti kita kan punya klinik sehingga mereka bisa berobat tidak usah keluar atau outing untuk medical outing, untuk dental outing. Jadi mereka di dalam saja sudah kita bisa bantu. Gitu. Tadi Ibu bilang ada rehabilitasi di BNN Bu ya. Iya. Terus saya lihat ini seragamnya pakai batik. Nah, Ibu pernah nggak bawa pasien atau ngedampingi pasien yang direhab? Jangan bohong Bu. Ya saya pernah lah pasti. Oke. Bahkan saya pernah di tempat rehabilitasi Lido sana ya, selama bertugas dari tahun 2007 sampai 2012. Jadi membawa kemudian membantu kepulihan orang-orang tersebut untuk dapat bisa kembali gitu ya, menjalani hidup seperti manusia normal kembali sebelum mereka kecanduan seperti itu. Tadi kita banyak ngobrol soal BNN Bu, artinya Badan Narkotika Nasional. Yang dikategorikan narkotika itu apa sih Bu? Semua ya, narkotika itu adalah semua zat ya yang dari berupa alami maupun kimiawi dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan perubahan susunan saraf pusat ya, yang mengatur perilaku, kesadaran, suasana hati, perubahan mental, kesadaran, kesakitan dan sebagainya. Jadi itu narkotika itu adalah zat yang mempengaruhi susunan saraf pusat. Narkotika itu. Kalau semacam miras gitu kan ada tuh lagu Bung Haji Romai Rama tuh Bu. Gimana tuh? Miras itu juga mempengaruhi sistem kesadaran di otak, tapi kebetulan dia tidak masuk di dalam undang-undang negara kita sebagai narkotika. Dia masuk ke dalam undang-undang kesehatan sama seperti rokok. Oh, jadi ada jenis-jenisnya Bu ya di narkotika itu sendiri Bu ya? Nggak semua obat disebut narkotika atau? Kalau obat juga bukan narkotika, dia adalah obat-obatan ya yang sebenarnya legal buat obatan ya. Kalau narkotika itu bukan obat, narkotika bukan obat. Tapi kalau obat itu ya obat, bisa digunakan bila ada fungsinya bagi pasien atau orang yang sakit. Tapi kalau narkotika itu tidak ada fungsinya, itu tidak boleh digunakan dengan alasan apapun kecuali dengan alasan penelitian seperti itu. Ibu berapa tahun Bu bertugas di Tangerang Selatan ini? Saya bertugas dari tahun 2013, hampir 10 tahun, 20 tahun. 20 tahun ini baru tahun 2021. Oh. Baru berapa tahun ya? Gimana? Ada pengalaman menarik nggak Bu ketika bekerja di BNN? Karena jujur saya punya pengalaman apa ya Bu ya, ketika ada penangkapan gitu, kebetulan di sekitar rumah gitu kan, terus wah ada polisi loh, ada BNN loh gitu kan. Nah, punya pengalaman itu nggak Bu? Kebetulan karena saya di bagian rehabilitasi ya, saya memang tidak turun serta langsung untuk menangani orang-orang yang ditargetkan sebagai pengedar atau bandar ya. Tapi teman-teman saya di bagian pemberantasan ya, cuman kami menerima para korban penyalahguna gitu ya, atau orang yang tertangkap tangan tapi tidak ada barang bukti, ternyata pengedar, bukan pengedar atau bukan kurir, tapi penyalahguna narkoba seperti itu. Saya dapat informasi Bu, katanya gitu loh, kalau ada orang yang sudah terlanjur menggunakan narkoba terus dia pengen berhenti gitu, bisa minta tolong BNN untuk direhab, betul nggak sih Bu? Jangan bohong nih. Nggak bohong Mas, ini adalah fakta. Jadi orang yang kecanduan narkoba itu harus direhabilitasi, karena kalau tidak direhabilitasi ya, itu akan berkembang menjadi orang yang tambah laut, menjadi kriminal ya, karena narkoba atau penyalahguna itu dekat dengan
penyalahgunaan hukum ya, atau terlibat kriminal, karena kan ada peredaran uang di situ ya, material untuk pembelian barang-barang narkotika tersebut. Jadi bila orang yang sudah menggunakan narkoba itu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya ya, narkotika itu bisa masuk di dalamnya. Jadi orang-orang tersebut harus segera mungkin sebelum kecanduan berat direhabilitasi supaya bisa on track lagi itu Mas Moses gitu, supaya bisa sadar lagi nih gitu. Tapi kan kadang malu juga Bu, artinya misalkan saya Bu, amit-amit Jepang baik, itu masa lalu gitu kan. Nah kalau masa lalu gitu kan, bukan masa kini gitu. Saya lapor ke BNN ya, terus direhabilitasi. Nah itu data pribadinya di apa ya, disampaikan luar umbar gitu nggak sih Bu? Tidak lah diumbar-umbar, enggak deh, semua kan ada apa namanya data ya, data kita itu disimpan ya, itu sama seperti kita mempunyai data di rumah sakit ya, yang hak-hak pasien atau klien kita itu dilindungi, kecuali ada permintaan dari pengadilan gitu ya, atau dari pimpinan pusat meminta data-data tersebut apabila terkait dengan jaringan. Jadi tidak bisa tuh semua orang melihat file klien kita, tidak boleh. Nih tuh dengerin ya. Artinya tenang saja, kalian itu kalau direhabilitasi bukan berarti menjadi target operasi kami. Tidak pernah di sini sama sekali. semua harus hidup sehat ya Bu ya. Ya harus hidup sehat, supaya apalagi zaman sekarang nggak sehat aja bisa COVID, apalagi pakai narkotika, karena kan apa ya, sekarang kan yang diserang kan paru ya, sistem pernapasan. Biasanya narkotika itu kan dihisap, disedot segala macam, jadi otomatis paru bermasalah. Ada anekdot yang menarik di masyarakat Bu ya. Artinya apa ya, gue lebih baik ngebunuh orang dah gitu loh daripada pakai narkoba gitu loh. Nah ada anekdot itu, artinya karena memang induk dari semua kejahatan. induk dari segala kejahatan. Sepakat nggak sih Bu dengan sepakat banget Bu ya? Dia pandang dulu, karena bisa siapapun, bahkan karena tidak sadar ya, anak-anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri, pasangannya sendiri dibunuh karena dalam keadaan tidak sadar, seperti itu. Dari pengalaman Ibu merehab sekian banyak orang, nah, karena kalau saya dengar tadi udah nggak bisa ngitung jari saya berapa banyak orang, terima kasih Ibu gitu kan. Nah rata-rata pengguna itu karena faktor lingkungan atau memang keingintahuan atau karena dicekokin Bu? Faktor diri terutama. Faktor diri? Ya, faktor diri, kemudian baru faktor lingkungan. Jadi bagaimanapun mereka itu berada di lingkungan apapun ya, kalau faktor diri mereka kuat, itu biasanya tidak berpengaruh Mas, gitu. Jadi apapun ya, penarkoba, apapun lingkungan kita ya, itu yang negatif, kalau kita punya faktor diri yang kuat, kita akan kebawa seperti itu. Atau mungkin kebawa tapi cepat balik lagi seperti itu. Jadi bagaimana kita pentingnya menguatkan diri sendiri dan lingkungan kita untuk tidak pengaruh. Jadi walaupun ada barang-barang tersebut di sekitar kita, lingkungan itu pasti ada yang positif dan negatif, tapi bagaimana kita tetap bisa tetap ada di lingkungan negatif itu tapi tetap positif. Jagalah hati kayak gitu lah, jagalah diri gitu kan. Ya, jagalah diri. Jagalah diri. Hari ini jangan bohong, datang ke BNN Kota Tangerang Selatan ya, mengajak siapapun ya untuk kita perangi narkoba, karena pengguna narkoba dia jelas-jelas merusak masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih Ibu, salam hormat untuk BNN. Selamat Hari Anti Narkoba Bu. Selamat Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021. Jangan lupa kasih like, subscribe, komentari, karena dengan komentar kawan-kawan kita tahu ya bagaimana BNN bekerja untuk memberikan pendampingan, penyuluhan dan sebagainya. Ranah hukum ada kepolisian dan sebagainya Bu ya. Artinya podcast ini lebih kepada mengingatkan kita semua ada musuh besar di bangsa ini yang namanya narkoba. Terima kasih. Jangan bohong.
Thank you. Thank you.